Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Kala Sobo, selimut di balik kematian. Malam ini udara sangat dingin, angin juga berhembus kencang beberapa kali. Pak Badi sedang berdiri di tepi jendela, memandang kosong ke arah pemandangan taman belakang dari jendela kamar miliknya. Sejenak ia nampak sedang memikirkan sesuatu, sebelum istrinya menepuk bahunya, lalu menarik lembut tangannya, dan membawa orang tua itu duduk bersama dengan keluarganya, yang sejak tadi sudah menunggu dirinya di atas meja makan. Mereka semua nampak bahagia, karena untuk pertama kalinya, Pak Badi meminta semua sanak keluarganya datang berkumpul di rumah ini untuk sebuah acara keluarga yang sangat jarang bisa mereka lakukan di tengah-tengah kesibukan kehidupan mereka masing-masing. Untungnya semua orang bisa datang dan menghadiri acara ini. Dimulai dari ke-11 anak-anaknya, ke-8 menantu-menantunya, sampai ke-3 anak-anak angkatnya, memberikan waktu luang mereka untuk menghadiri undangan ini. Meskipun beberapa di antara mereka merasa curiga, karena tidak biasanya Pak Badi sesentimental ini terhadap mereka. Orang tua itu lebih suka dilihat sebagai orang yang keras dan disiplin, dibandingkan orang yang hangat terhadap keluarga. Tapi semua pikiran yang buruk itu berusaha mereka tepis, dan lebih memilih menikmati canda tawa di atas jamuan paling mewah dan senda gurau antar saudara. Saat itulah, Pak Badi menyadari kalau tidak ada yang lebih penting dari sebuah keluarga. Karena bagaimanapun orang memandang hubungan ini, keluarga adalah tempat dirimu untuk pulang. Selepas jamuan makan malam dan canda tawa sepanjang hari ini selesai, satu persatu dari mereka akhirnya melangkah pulang, diikuti bergulirnya jarum jam yang ada di atas dinding. Pak Badi mulai merasakan kesendiriannya lagi. Hanya istri dan beberapa anaknya yang masih duduk menemani dirinya di ruang tengah. Mereka semua saling berbicara satu sama lain tentang sesuatu seperti urusan remeh-temeh yang terdengar membising di telinga Pak Badi. Saat itulah, orang tua itu akhirnya melihatnya. Sosok itu melintas dari balik lorong rumah menuju ke pintu kamarnya, yang tiba-tiba terbanting dengan suara yang begitu keras. Semua orang sontak tertuju memandang ke sumber suara tersebut, tapi Pak Badi segera menenangkan mereka. Apa yang baru saja mereka dengar mungkin disebabkan oleh angin yang berhembus dari jendela yang ada di kamar Pak Badi. Awalnya istrinya melihat Pak Badi dengan tatapan curiga, tapi Pak Badi segera berdiri, kemudian berjalan pergi, sembari mengatakan kepada mereka semua kalau dia akan menutup jendela kamarnya. Karena sewaktu-waktu, angin kencang bisa berhembus lagi dan masuk ke dalam rumah ini. Dalam kesunyian malam yang semakin larut, Pak Badi melangkahkan kaki perlahan-lahan, menapaki lantai keramik yang entah kenapa tak menimbulkan suara seperti biasanya. Tepat setelah sampai di depan pintu kamarnya, Pak Badi melangkah masuk. Namun aneh, tak dia temui siluet sosok yang sempat dia lihat tadi. Tapi hembusan angin yang menerpa wajah Pak Badi membawa dirinya melihat ke sebuah pintu gudang di belakang rumah, di mana pintunya dalam kondisi terbuka. Seketika Pak Badi tahu maksud dari semua ini. Rupanya sosok itu sedang menunggu dirinya di dalam sana. Detik itu juga, setelah mengenakan mantel malamnya, Pak Badi melangkah keluar. Ia berusaha tak menimbulkan suara sedikit pun, agar keluarga-keluarganya tidak ada yang tahu. Nampaknya mereka masih asik berbincang-bincang di ruang tengah. Lewat pintu belakang, Pak Badi kemudian menyusuri halaman belakang, menuju ke gudang tua, tempat Pak Badi biasa meletakkan semua perkakas dan barang-barang antik miliknya. Dengan langkah kaki yang cepat, ia menyusuri tanah dengan rumput-rumput yang tumbuh subur. Tapi langkah orang tua itu terhenti sejenak. Ketika dari arah belakang, dia mendengar suara yang familiar sedang memanggil dirinya. "Kue kate nang endi bengi-bengi ngene?"
Pak Badi berbalik, menoleh melihat ke tempat istrinya sedang berdiri, memandang dirinya dengan ekspresi wajah yang terlihat janggal. "Gak ngendi-ngendi, Bu. Kowe dhewe nyapo nang kene? Wes muliho, engko bapak nyusul." Wanita itu tak bergeming dari tempatnya berdiri. Sebaliknya, dia justru mendekati Pak Badi yang masih diam mematung. Tak lama kemudian wanita itu lalu berkata kepadanya, "Kanjeng Putri ndayo nang omahe kene. Kue rono masalah kan karo Tuan Baduro Sobo?" Pak Badi tidak langsung menjawab pertanyaan istrinya. Ia terdiam cukup lama, seperti sedang menikmati momen ini. Angin benar-benar berhembus lebih kencang malam ini. Pak Badi lalu memeluk tubuh istrinya, kemudian membisikkan kalimat itu di telinganya. "Kala Sobo sudah memanggilku." Istri Pak Badi nampak melotot melihat wajah suaminya. Ada guratan tidak percaya pada ekspresi wajahnya. "Tapi tenang, aku wis nggawe perjanjian meneh karo tiyang, nek keluargaku ora bakal kena imbase. Nanging gawe gantine wis tak tulis nang surat wasiat nggo jerone laci. Bukaan, lakonono, ben kabeh iso nglanjutke urip dhewe-dhewe." Pak Badi kemudian melepas pelukan istrinya, lalu menyuruh wanita itu untuk pulang dan merahasiakan semuanya. Di tengah-tengah malam yang kian bertambah sunyi, bulan purnama sedang terbit tinggi di atas langit. Pak Badi melangkah masuk ke gudang tua miliknya seorang diri, dan seketika itu, ia melihat sosok itu sedang duduk berayun di atas sebuah kursi goyang, sambil bersenandung lirih. Makhluk itu rupanya sedang berkidung tentang perjanjian lama dengan terahrait. Suaranya begitu lembut dan halus, membuat siapapun yang mendengarkannya akan terhanyut di dalam alunan sendu nan pilu. Pak Badi sering mendengar tentang Kanjeng Putri dari orang-orang yang pernah memiliki urusan dengan keluarga Sobo sebelum-sebelumnya. Konon tidak ada yang tahu seperti apa wujud asli dari makhluk ini, karena sosok yang selama ini sudah menjadi penjaga sekaligus pegangan kuat turun-temurun dari keluarga Sobo ini begitu adikuasa, dan dia bisa menampakkan dirinya dalam rupa dan wujud yang berbeda-beda. Ada yang bilang Kanjeng Putri adalah sosok wanita kuno yang sangat cantik, bahkan jauh lebih cantik dari wanita-wanita yang selama ini mendiami abdi dalam kerajaan-kerajaan lama. Ada pula yang bersaksi demi nama Tuhan kalau Kanjeng Putri memiliki wujud wanita dengan sanggul bata walang. Gaun yang dia kenakan dari sutra berwarna emas, dan sekali saja dia tersenyum, maka apapun yang menjadi tujuan dari orang itu akan terwujud dengan cara yang teramat mudah. Tapi rumor lain tentang Kanjeng Putri juga santer terdengar. Konon wajahnya lebih mengerikan, bahkan dari Manak Abang. Hidungnya panjang, dengan kulit berwarna merah darah. Rambutnya putih panjang, dan memiliki taring hingga dagu manusia. Kuku jarinya pun panjang, dan bisa merobek apapun yang dia kehendaki. Tapi keburukan dan kengerian Kanjeng Putri jarang sekali terdengar, karena mereka yang seharusnya menceritakan hal ini semuanya sudah menjadi mayat. Pak Badi berjalan perlahan-lahan, mendekati sosok yang kalau dilihat dari belakang menasbihkan gambaran seorang wanita yang dengan anggun sedang menikmati singgasananya. Namun ada kengerian yang tidak bisa Pak Badi jelaskan, terutama saat sosok itu berhenti berkidung dan membuat ruangan ini mendadak menjadi sunyi senyap. Hening sekali, sampai Pak Badi bisa mendengarkan deru nafasnya yang terdengar memburu. "Badi," kata sosok itu dengan suara yang lembut, "aku isih eling, kowe sing njaluk tulung aku mbiyen. Kowe sing inget to, apa sing mbok jaluk nang aku?" Tentu saja, Pak Badi tidak akan mungkin bisa lupa apa yang dulu dia minta kepadanya. 100 hektar tanah untuk bisnis lahan tebu miliknya, dan juga 12 anak yang lahir dari rahim istrinya. Hanya saja, ada yang janggal dengan semua permintaan itu. "Kanjeng, memang saya tidak pantas lagi hidup, apalagi kalau Tuan Sobo sudah memutuskan. Tapi apakah adil? Semua tugas yang saya dapat selalu saya selesaikan dengan cara yang paling sempurna. Tapi saya masih belum mendapat anak ke-12 saya. Lantas, tidakkah saya seharusnya masih hidup untuk menagih anak ke-12 saya?" Hening. Suasana di dalam ruangan itu seperti gelas kosong. Baik makhluk itu maupun Pak Badi, tak ada satupun dari mereka yang berbicara lagi. Sementara bagi Pak Badi yang bisa melihat makhluk itu hanya dari punggungnya, merasakan intimidasi yang membuat keringat di keningnya bercucuran dengan sendirinya.
Tak lama kemudian terdengar suara tertawa yang membuat Pak Badi tersentak mundur karena ketakutan. "Badi, kowe ngeragukno aku yo." Pak Badi seketika bersimpuh di belakang makhluk itu yang masih menggoyang-goyangkan kursinya. "Mboten Kanjeng, mboten. Kula mboten ngeragukno panjenengan. Ngapunten sing kathah Kanjeng." Kanjeng Putri kemudian berkata kembali dengan suara yang dalam. "Asline aku iki seneng duwe abdi kaya kowe. Nggak akeh sing iso jalanke perintahku sapi awakmu anakku. Tapi ana waktune menungso iku ra iso dicekel janjine. Urusan anakmu sing durung lahir kuwi saiki bakal tak kabulno. Nanging ilingo, opo ganjarane?" Pak Badi termangu diam. Ia lupa dengan hutang yang harus dia bayar. Maka sewaktu kilasan di dalam kepala Pak Badi mengingatkannya dengan wajah istrinya, Pak Badi kemudian memohon untuk tidak melakukan hal itu kepada istrinya. "Jangan Kanjeng, jangan lagi jenengan sentuh istri saya. Biar saya yang menerima semua ini. Ambil nyawaku sekarang, bila itu bisa menuntaskan semuanya." Makhluk itu lagi-lagi tertawa. Kanjeng Putri entah kenapa sejak tadi merasa terhibur dengan sifat polos Pak Badi yang tidak mengerti maksud dan ucapannya. Tak lama kemudian, Kanjeng Putri mulai berdiri dari tempat dia duduk. "Kuwe ra ngerti yo anakku. Aku ra kepengin blas nyentuh bojomu maneh. Nanging aku wis janji karo kowe nek bakal ngekei 12 anak. Maka gawe gantine, anak kerolasmu bakal aku geragat saiki. Sekaligus bayaran gawe aku sing mamudahno uripmu sampai saiki." Pak Badi yang terhenyak setelah mendengar ucapan Kanjeng Putri seketika langsung melangkah mundur. Kini ia begitu ketakutan dengan makhluk yang ada di hadapannya ini. Makhluk ini tidak akan cukup hanya dengan membunuhnya saja, tapi dia akan membuat Pak Badi dalam kondisi ingin mati, sampai semati-matinya nyawa manusia. Dan benar saja, tiba-tiba Pak Badi merasakan kalau ada yang salah dengan tubuhnya. Tiba-tiba saja rasa sakit yang teramat sangat membuat Pak Badi bersimpuh dan mengerang sambil memegangi perutnya yang perlahan-lahan semakin bertambah besar. Pak Badi pun merintih, menjerit sekuat tenaga, sambil wajahnya masih melihat sosok Kanjeng Putri yang saat ini masih berdiri membelakanginya. "Kanjeng!" jerit Pak Badi. Tak lama kemudian, perut Pak Badi sampai di puncaknya, yang terlihat seperti wanita yang sedang mengandung 9 bulan kehamilan. Sosok yang ada di hadapan Pak Badi kemudian berbicara lagi. "Anakku, opo kowe ra pengen delok raiku?" Pak Badi hanya diam saja mendengar Kanjeng Putri berbicara kepadanya. Ia menahan sakit yang luar biasa. Seluruh badannya mengejang sampai Pak Badi tidak bisa menggambarkan rasa sakitnya. Ia terkapar dengan perut menggelembung menghadap ke atas. "Saiki kowe bakalan eruh ya apa wujudku. Sadurunge kowe mati lan mati meneh terus sak lawase sampai donya iki ra ono meneh. Kowe bakal dadi budakku nang jeroning neraka jahanam anakku." Pak Badi mencoba merangkak dari tempat itu, tapi ia tak bisa melakukannya karena dari lubang anusnya darah mengalir keluar dan sosok Kanjeng Putri yang selama ini membelakangi dirinya mulai berbalik dan bergerak menatapnya. Saat Pak Badi dibuat ngeri melihat wujudnya, yang mana di bagian kepala makhluk itu terpasang kepala binatang babi dengan tubuh seorang wanita yang pada bagian dadanya basah dengan darah berwarna merah gelap, dan membuat Pak Badi merasa ketakutan yang teramat sangat. Belum pernah beliau menjumpai makhluk seburuk rupa ini selama Pak Badi hidup sebagai manusia. Kanjeng Putri pun berlutut di hadapan Pak Badi yang telentang sebelum kedua tangannya menyentuh perutnya yang semakin bertambah besar. Ia mengusap-ngusap lembut perut Pak Badi sembari berkata kepadanya, "Kala sobo memanggilmu nak." Kemudian terjadi sesuatu yang gila, di mana daging perut Pak Badi seketika dirobek dengan kedua tangan kosong Kanjeng Putri, di mana di dalamnya Pak Badi melihat janin seukuran batok kelapa dilumat habis oleh mulut makhluk jahanam itu secara membabi buta, hingga Pak Badi hanya bisa menjerit-jerit tanpa ada satupun orang yang bisa menolongnya. Hanya sepasang bola mata yang sedang mengintip dari celah tembok kayu yang ada di gudang. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah bisa dilupakan
oleh sepasang mata yang kebetulan melihat kejadian dan kekejian itu. Beginilah nasib ketika seorang manusia biasa membuat perjanjian dengan seorang songkor yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kehitaman sebuah ilmu yang diturunkan oleh iblis-iblis gila. Ketika Raja Hanam itu mulai menagih janji, maka imbalan yang dia minta jauh lebih mengerikan dibandingkan sebuah kematian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Istri Pak Badi berlari meninggalkan gudang tua itu, sembari menangis dan merelakan kepergian suaminya untuk menjadi budak-budak iblis selama-lamanya. Kala Baduro Sobo bukanlah orang yang sembarangan. Ia lahir dari rahim pasangan suami istri yang masih memiliki jejak ningrat di dalam nadinya, sehingga darah abdi biru masih dipercaya mengalir di tubuhnya. Tidak hanya itu saja, Baduro mewarisi semua harta benda peninggalan pendahulu-pendahulunya yang tidak pernah bisa dinilai berapa banyaknya. Meskipun begitu, tidak ada satu orang pun yang tahu pasti bagaimana rekam jejak keluarga Sobo pada zaman dahulu. Bagaimana cara mereka mengumpulkan tanah dan harta benda sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bisa dihitung seperti itu. Entahlah, mereka hanya dikenal oleh generasi bawah sebagai salah satu dari 7 trah yang memikul nama sebagai seorang rakyat yang memegang kendali tanah dan kekuasaan mulai dari Bukit Ulungetan sampai Alas Damping. Banyak rumor tidak menyenangkan yang juga selalu menyelimuti keluarga Sobo, yang mana dimanapun keluarga Sobo berada, rumor-rumor itu akan selalu dibicarakan dan digaung-gaungkan sebagai pembenaran bahwa keluarga Sobo adalah penyembah iblis. Hanya saja, tidak ada satu kepala pun yang berani mengatakan rumor-rumor itu secara terang-terangan, apalagi di hadapan para pilar-pilar keluarga Sobo. Karena konon orang-orang masih terikat perjanjian dan memegang teguh sumpah untuk tidak membuat rakyat murka. Kabar burung bahkan pernah tersebar kalau ada satu orang dungu yang pernah menuduh kalau keluarga Sobo lahir dari rahim binatang. Karena itu fisik dan mental mereka terlihat ganjil, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Sebagian percaya dan sebagian menganggap tuduhan itu terlalu berlebihan. Yang lain memilih untuk tetap diam dan tidak mau berurusan dengan keluarga Sobo. Apalagi sejak kepala keluarga dipegang oleh Baduro Sobo yang dijuluki sebagai Bau Semar. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib orang dungu yang pertama kali menyebar rumor itu? Menurut orang-orang yang mengetahui peristiwa ini secara langsung, orang dungu yang mengatakan itu berakhir di kota kandang makanan babi-babi peliharaan keluarga Sobo sebagai daging-daging cincang yang sudah halus. Segila apapun rumor atau gosip yang menyelimuti sepak terjang keluarga Sobo, satu hal yang tidak bisa dirubah dari keluarga ini ialah betapa mengerikan dan berkuasanya keluarga ini di wilayah ini. Dan itu faktanya. Arman mendapat panggilan dari kediaman keluarga Sobo setelah Andis, seorang pemuda berusia 14 tahun yang menjadi abdi dalam di keluarga Sobo, datang ke rumahnya dan menyampaikan pesan ini kepadanya. Tapi di siang yang terik ini, sebelum Arman bersiap pergi ke kediaman milik Sobo, pertama-tama Arman harus menemui Pardi yang ingin bicara kepada dirinya di kebun belakang rumah, tepatnya di bawah pohon-pohon kelapa, tempat Pardi biasa memotong kayu-kayu dengan kapak-kapak miliknya. Saudara iparnya itu sudah tiba 3 hari yang lalu. Anehnya, ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Pardi kepada Arman. Entah ini hanya perasaan Arman saja, atau memang benar kalau semenjak pulang dari kepergiannya itu, Pardi menjadi lebih sengit dan tidak ramah terhadapnya. Hal ini tentu saja membuat Arman bingung. Apakah ada kesalahan yang sudah dia lakukan kepadanya? Dan hari ini entah kenapa istrinya Untari tiba-tiba datang menemuinya dan menyampaikan kalau kakak iparnya Pardi ingin berbicara 4 mata dengan Arman di kebun belakang, tepat di bawah pohon-pohon kelapa. Arman pun menuju ke sana. Benar saja, Pardi rupanya sedang berada di sana. Ia nampak sibuk menebas-nebas kayu dengan kapak yang ada di tangannya. Meskipun salah satu tangannya tak memiliki jari-jari, sehingga Pardi hanya menggunakan bantuan dari jari jempolnya untuk menekan selongsong kapak sebelum mengayunkannya ke bawah. Pardi berhenti sebentar saat melihat Arman datang. Dia kemudian menancapkan mata kapak di balok kayu sebelum mengambil kaos untuk mengelap tubuhnya yang sudah dipenuhi keringat.
Pardi juga meraih satu batang rokok yang dia ambil dari kotak jati yang sebelumnya sudah dia linting sendiri. Sembari Arman memulai pembicaraan kenapa Pardi memanggil dirinya ke tempat ini, Pardi menawarinya rokok dari kotak jatinya. Tapi Arman menolaknya dengan alasan sudah lama kalau dia mencoba untuk berhenti merokok. Pardi mengangguk, mencoba mengerti. Kowe iki asline bakal dadi bapak sing hebat gawe anakmu sing mari iki lahir. Arman yang mendengar hal itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba Pardi mengatakan hal itu. Aku krungu teko wong-wong, nek kue pirang-pirang dino iki sering teko nang omah gedong sing ono nang dhuwur bukit. Iya. Jika rumah mewah yang dimaksud adalah rumah Sobo, Arman pun membenarkannya. Sementara Pardi menyesap rokok dan menghembuskannya ke udara hingga memenuhi udara dengan kepulan asap berwarna putih. Ono urusan opo gue nang omahiku? Arman yang mencoba meraba-raba ke arah mana Pardi sedang mencoba berbicara dengannya, kemudian berkata, "Bisnis, Mas." "Bisnis?" sahut Pardi mengulang kalimat itu. Ada raut kesal dan marah tersirat di wajah Pardi, dan Arman bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tapi tetap saja Arman tidak mengerti kenapa juga Pardi harus kesal. Lagi pula, bukankah ini adalah urusannya dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pardi kemudian meletakkan kaos miliknya yang basah oleh keringat ke atas tumpukan kayu. Dengan suara yang datar, Pardi kemudian berkata, "Ra usah merono meneh, Ar." Mendengar itu tentu saja Arman semakin tidak mengerti. Apa maksudnya dia tidak boleh ke tempat itu lagi? Apa urusannya dengan ini? Arman pun tidak menjawab. Ia memilih untuk tetap diam. "Kue nggak ngerti karo sopo kue berbisnis iku. Apa maksudmu, Mas?" Pardi tidak langsung menjawab, namun dia melihat wajah Arman dengan sorot mata yang geram. "Kue nek kepingin uripmu tenang tanpa ono sing ngriwuki, saranku ra usah mbok lanjutke. Kue nggak ngerti nggon iki kaya aku." Arman yang mulai merasa tidak nyaman dengan suasana seperti ini, kemudian berkata kepada Pardi, "Aku matur nuwun sampeyan purun nrimo aku kalih Untari. Tapi Mas, ono batese wong melu urusane wong liyane. Kue sopo sampai ngelarang-larang aku?" Pardi menggenggam kuat-kuat tangannya. Ia tidak mau kalau harus menghantam wajah Arman dengan pukulannya. Namun sejujurnya, ada ketakutan yang teramat sangat yang bisa sewaktu-waktu membahayakan Arman dan adiknya tentang identitas siapa Sobo yang sebenarnya, yang bahkan tidak banyak orang yang tahu perihal rahasia-rahasianya. Apalagi sebentar lagi Untari akan melahirkan seorang bayi yang mungil. Sobo pasti memiliki rencana dan tujuan kenapa melakukan ini. Sayangnya, Pardi tidak tahu detail apa yang sedang direncanakan oleh tua bangka tersebut. Arman pun melangkah pergi meninggalkan Pardi yang hanya berdiam diri sambil memandanginya dari tempat yang jauh. "Aku harus menolongnya sebelum semuanya terlambat," batin Pardi saat itu. Arman sudah sampai di kediaman milik Sobo, dan pemuda yang mengantarkannya kali ini adalah Andis. Usianya baru menginjak 14 tahun, tapi entah kenapa rasanya Arman baru menyadari kalau sebagian besar abdi-abdi dalam yang hidup di dalam kediaman milik Sobo merupakan seorang anak-anak muda yang nyaris kesemuanya berkelamin laki-laki. Tak hanya itu saja, rata-rata mereka memiliki paras yang menawan bagi perempuan-perempuan yang melihatnya. Bahkan anehnya, Arman tidak pernah menemukan satupun perempuan tinggal di rumah ini, kecuali orang-orang khusus yang tidak selalu datang setiap hari. Sayangnya, Arman tidak bisa mengulik hal ini, karena baik Andis maupun Faiz tidak tahu alasan kenapa Sobo menerima mereka. Tapi dari beberapa kabar, Sobo mengangkat anak-anak ini sebagai anak dan ahli waris untuk kelak menjadi salah satu orang-orang yang berpengaruh yang akan ditempatkan di beberapa bisnis pribadi miliknya, meliputi lahan-lahan tanah sampai perkebunan besar seperti teh dan kopi. Tapi apapun alasan dibalik semua ini, rasanya semuanya masih terasa janggal bagi Arman. Tuan Sobo rupanya sudah menunggu kedatangan Arman di sebuah ruangan yang ada di lantai 2. Sebuah tempat dengan ruang terbuka di mana banyak ditemui tanaman-tanaman merambat dengan berbagai jenis dan ukuran. Arman pun jadi teringat kalau selain patung berbentuk manusia,
Tuan Sobo menyukai tanaman-tanaman yang langka, yang berhasil dia kumpulkan sejak dia masih muda, dari berbagai hutan yang ada di negeri ini. Hal ini sekaligus menyimpulkan sifat fokus serta pekerja kerasnya. Ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang beliau mau, meskipun harus menghilangkan nyawa manusia sekalipun. Meski begitu, Arman tidak bisa mengesampingkan kalau Tuan Sobo masihlah orang tua yang benar-benar misterius. Melihat bagaimana dia melakukan santet pada Pak Badi tempo hari, seakan memberi Arman gambaran kalau orang tua ini bukan orang yang sembarangan, sekaligus berbahaya. Sobo kemudian berkata kepada Arman yang baru saja tiba, "Nang, piye kabarmu? Nang dhuwur meja kuwi ono hadiah sing wis tak persiapno kanggo kowe. Trimoen." Arman yang tidak mengerti maksud ucapan Sobo lantas melihat apa yang ada di atas meja, yang katanya hadiah untuk dirinya. Rupanya itu adalah sebuah berkas di dalam sebuah maps berwarna coklat, di mana di depannya ditulis sesuatu yang membuat Arman tidak bisa percaya dan berkali-kali melihat ke arah Tuan Sobo yang sedang menyesap minuman dari cangkir mungil yang ada di sampingnya. "Mulai saiki, iku ngono nggonmu nang, jogohen, aku percaya karo kowe." Arman masih tidak percaya kalau yang saat ini ada di tangannya merupakan berkas dan surat-surat resmi kepemilikan lahan luas milik Pak Badi, yang sebelumnya menjadi sumber masalah antara Arman dan orang-orang yang ada di belakangnya, termasuk Jarot yang saat ini ada di dalam kepalanya. Betapa Arman membenci manusia itu, dan ia rela melakukan apapun untuk membuat Jarot tersiksa selama akhir riwayat hidupnya. Arman bertanya sekali lagi, dan Tuan Sobo mengatakan kalau keluarga Pak Badi yang memberikan semua kepemilikan itu secara gratis kepada dirinya. Namun mengingat kesibukan Tuan Sobo dengan berbagai bisnis yang dia miliki, alangkah lebih baik kalau tempat itu diurus oleh orang yang kompeten. Dan Tuan Sobo melihat semua itu ada pada diri Arman. Namun Tuan Sobo mengatakan sesuatu kepada Arman, karena ada sesuatu yang mesti dia pahami. Sobo bukanlah terah sembarangan, dan tidak semua orang bisa masuk dan keluar seenaknya. "Aku duwe perjanjian sing kudu mbok trimo. Yen kue kepingin siji nggal siji balik neng awakmu." Arman terdiam sejenak, dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja dirinya teringat dengan percakapannya bersama dengan Pardi. "Kau ndak kenal siapa orang itu, Arman?" teriak pria itu kepadanya. Namun nyatanya, Arman tidak merasakan tanda bahaya dari orang tua yang usianya mungkin sekitar 60 sampai 70 tahunan ini. Tapi tetap saja, Sobo memang tidak seperti orang tua yang seumuran dengan dirinya. Bagaimana fisik tuanya nampak tidak berpengaruh dengan stamina dan kesehatannya. Hal yang menurut Arman terasa begitu janggal dan jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Setelah mengatakan iya, Sobo nampak tersenyum puas. Ia berdiri dan kemudian melemparkan 2 lembar foto seseorang ke atas sebuah meja. "Melu aku saiki, tak tuduhi carane ngajari uwong ya opo ben menghormatimu." Arman termangu melihat kedua foto tersebut, yang rupanya dia kenali sebagai 2 orang yang ikut dalam perjanjian bersama Pak Badi. Setelah tahu perihal ini, seketika Arman berlari menyusul orang tua itu, yang saat ini sudah duduk di dalam sebuah mobil sedan hitam miliknya. Di dalam mobil itu Arman melihat Faiz sedang duduk di bangku sopir, tepat di samping Tuan Sobo yang nampak menikmati tempat duduknya dengan tenang. Beberapa kali Arman juga melihat kalau Tuan Sobo nampak tersenyum setiap kali melihat Arman dari kaca depan mobil miliknya. "Kue bakal eruh, kena opo selama ini aku dijuluki Bahuni Semar," kata orang tua itu. Di perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Faiz mulai masuk ke sebuah jalan yang sepi dan sunyi. Bahkan beberapa kali Arman menemukan kalau mobil sempat melewati pohon-pohon tinggi dan rindang, sambil sesekali menerjang semak belukar yang ada di atas jalan setapak. Malam semakin larut, sementara mobil tak kunjung menemukan jalan beraspal. Arman mulai mempertanyakan kemana Tuan Sobo akan membawanya, karena sejak tadi orang tua itu hanya terfokus pada jalanan yang ada di depannya,
sembari menemani Faiz. Meski sesekali orang tua itu nampak mencuri-curi pandang, melihat ke tempat Arman sedang duduk. Setelah berkelut dengan jalan berbatu dan berlumpur, Arman akhirnya melihat sekelebat bayangan sebuah pagar kayu yang diterangi dengan api dari obor yang digantungkan di tepian tiang pancang. Seketika Tuan Sobo menoleh, melihat ke tempat Arman sedang duduk. "Selamat datang di surga, anakku." Arman tidak mengerti maksud ucapan dari orang tua itu, karena setelahnya Arman mengikuti Tuan Sobo menyusuri sebuah jalan yang memiliki banyak sekali lorong. Bangunan-bangunan ini berbentuk seperti rumah kayu yang membuatnya terlihat seperti padepokan lama dengan kamar yang terpisah-pisah. Di salah satu ruang itulah Arman sempat melirik kalau ternyata setiap kamar yang ada di tempat ini dihuni oleh orang yang berbeda-beda. Setelah berjalan cukup jauh, bahkan keluar dari pondasi bangunan, Tuan Sobo membawa Arman ke satu tanah lapang yang luas, tempat di mana ada aliran air terjun sedang menyembur. Berbekal obor yang dibawa oleh Faiz, Sobo memanggil Arman, menyuruhnya kali ini untuk telanjang bulat dan masuk ke dalam aliran sungai. Awalnya Arman sedikit ingin menolak, namun melihat ekspresi wajah Tuan Sobo yang menatap dirinya dengan sorot mata yang dingin, Arman mulai menanggalkan satu persatu pakaian yang dia kenakan. Tak lama kemudian, berbekal tubuh tanpa selai benang pun, Sobo kemudian melakukan hal yang sama, dengan menanggalkan pakaiannya satu persatu. Ia menuntun Arman untuk mengikutinya, menelusup masuk pada aliran sungai dari sekitar area air terjun yang cukup dalam, sambil membelai-belai kepala Arman. Orang tua itu kemudian menenggelamkan Arman, hingga seluruh bagian tubuhnya melesat masuk ke dalam buih air, yang membuat dirinya tidak bisa bernafas dengan bebas. Arman seketika mengejang hebat. Ia tak tinggal diam, dan mencoba untuk keluar dari tekanan yang sinting seperti itu. Tapi aneh, tenaga yang dimiliki oleh Sobo seperti bukan tenaga orang biasa. Jangankan untuk melawan, mampu menahan otot lengannya saja merupakan hal yang luar biasa. Nafas Arman mulai tersengal-sengal, diikuti gerakan tangan dan kakinya yang mulai melemah. Arman tidak mengerti tujuan dan alasan kenapa Sobo melakukan ini kepadanya. Hingga perlahan-lahan, Arman mulai kehilangan kesadaran. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Dan saat itu juga, Arman kemudian jatuh di telan aliran sungai, tanpa ada satu orang pun yang dapat menolong dirinya.